saudara sekalian, hari ini kita akan kembali belajar salah satu kitab penjara, yaitu introduksi kitab Kolose. Ya, jadi ada Galatia, Efesus, Filipi, Kolose. Sebelum nanti ada Tesalonika ya. Jadi kalau kita urutannya yaitu Galatia, Efesus, Filipi, Kolose. Nah, kita akan lihat untuk introduksi kitab Kolose. Saya akan share screen. Ya, sebentar. Nah, kita akan lihat latar belakang secara khusus terkait dengan kitab Kolose. Surat Kolose ditulis oleh Paulus, yaitu tahun 62 Masehi. Penulisan dilakukan oleh Paulus di kota Roma, Kisah Rasul 28 ayat 30, dan surat ini ditujukan kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Ya, kita akan lihat untuk Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan untuk saudara. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya kepada Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Dari bagian ini jelas bahwa penulis kitab Kolose adalah Paulus. Di sini dari Paulus, Rasul Kristus Yesus. Dan kitab ini dialamatkan kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Nah, ini pada ayat yang kedua. Ya, jadi itu terkait dengan penulis dan alamat suratnya. Mari kita akan lihat secara lebih jelas. Jemaat di Kolose ini didirikan oleh Paulus. Dalam surat ini, Paulus berkata bahwa anggota jemaat di Kolose belum mengenal dia secara pribadi. Oh, sorry, saya salah ya tadi. Jemaat di Kolose ini tidak didirikan oleh Paulus. Dalam surat ini, Paulus berkata bahwa anggota jemaat di Kolose belum mengenal dia secara pribadi, karena memang tidak didirikan oleh Paulus. Pasal 2 ayat 1. Salah satu pendapat mengatakan bahwa orang Kristen di Kolose ini orang-orang yang bertobat dalam kebangunan rohani di Efesus. Ini antara Kolose sama Efesus, nanti kalau saudara lihat peta itu memang lebih dekat. Ya, Kisah Rasul 19 ayat 17 sampai 20. Dan secara khusus di sana ada Epafras. Akan lanjutkan dengan bagian selanjutnya. Selain itu ada tim penginjilan dari ruang kuliah Tiramus yang membawa Injil ke Kolose. Latar belakang Paulus menulis surat ini yaitu bahwa ia mendengar berita dari Epafras bahwa ada ajaran sesat yang mempengaruhi jemaat di Kolose. Ajaran sesat ini diajarkan oleh orang Yahudi yang mempersoalkan orang kafir, khususnya hubungannya dengan hukum Taurat. Selain itu ada juga ajaran gnostik yang berbau mistik. Ya, ini yang banyak mempengaruhi jemaat di Kolose ya. Di mana ajaran dari gnostik itu adalah ajarannya dapat digolongkan dalam 3 unsur. Dunia roh menjadi lebih penting daripada Yesus Kristus, membesar-besarkan hal sekunder, masalah makanan, bulan baru. Oleh karena itu, Paulus menulis surat ini untuk menolong jemaat supaya tidak terpengaruh oleh ajaran sesat ya. Tema utama dan isi surat. Tema utama surat Kolose ini yaitu keunggulan Kristus. Paulus menggambarkan Kristus sebagai kepala jemaat yang penuh dengan kehormatan dan kemuliaan. Sedangkan jemaat di Kolose adalah jemaat Tuhan. Mari kita akan lihat lebih jauh. Jadi tema kitab ini yaitu keunggulan Kristus. Ya, ini menjadi tema sentral daripada kitab Kolose. Di bawah ini akan dijelaskan analisa tentang kitab ini.
Pertama, pasal 1 ayat 1 sampai pasal 3 ayat 4, yaitu tema utamanya yaitu keutamaan Kristus. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, sulung dari segala yang diciptakan. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Ya, jadi ini terkait dengan keutamaan Kristus. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, sulung dari segala yang diciptakan. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dia kepala tubuh, yaitu jemaat. Melalui Yesus, manusia diperdamaikan dengan Allah. Ya, ini jelas. Pada pasal 2 dijelaskan bahwa di dalam Yesus tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Selain itu, Paulus juga menjelaskan orang Kristen tidak perlu lagi sunat secara lahiriah, karena Kristus telah mengampuni dan menghapus dosa kita melalui pengorbanannya di kayu salib di Bukit Golgota. Nah, memang bagi orang-orang Yudaisme itu menekankan bahwa sunat menjadi sesuatu yang penting. Oleh karena itu ada Injil plus, iman plus sunat dan sabat. Tapi Paulus menekankan di sini bahwa yang penting itu bukan sunat lahiriah, tetapi sunat batiniah. Ya, seperti itu. Pasal 3 ayat 5 dan sampai pasal 4 ayat 18 berisi nasihat-nasihat praktis, yaitu sikap manusia baru. Jadi bagaimana manusia baru itu harus hidup. Kemudian tentang hubungan antara anggota rumah tangga, di situ juga dijelaskan. Dalam Kolose, surat Kolose ini, Paulus menekankan doa syafaat sebagai peperangan rohani. Ada dua bagian yang secara khusus menjelaskan hal itu, yaitu pasal 1 ayat 3-14 dan pasal 2 ayat 15. Tujuan dari doa syafaat ini juga harus jelas. Paulus berdoa supaya orang-orang yang bertobat tidak hanyut oleh bermacam-macam ajaran, tetapi supaya mereka berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman, dan hati mereka melimpah dengan ucapan syukur. Ya, mari kita akan lanjutkan dengan tujuan surat. Ya. Tujuan Paulus menulis surat ini yaitu yang pertama untuk memberantas ajaran palsu di Kolose yang sedang menggantikan keunggulan Kristus dan kedudukannya sebagai inti dalam ciptaan, penyataan, penebusan, dan gereja. Jadi tadi ada ajaran-ajaran palsu yaitu Gnostik, Epikuros, lalu Yudaisme. Nah, di sini Paulus ingin memberantas dalam tanda kutip. Ya. Lalu yang kedua menekankan sifat sebenarnya dari hidup baru di dalam Kristus dan tuntutannya pada orang percaya. Ciri khas dari kitab Kolose. Ada 3 ciri khas. Yang pertama, Kolose memusatkan perhatiannya pada kebenaran rangkap, yaitu keutamaan Kristus dan kesempurnaan orang percaya. Ini yang menjadi penekanannya. Kitab ini juga dengan tegas meneguhkan kealahan Kristus. Lalu yang ketiga, kitab ini sering dianggap sebagai surat kembar dari kitab Efesus karena keduanya memiliki beberapa kesamaan terkait waktu, tempat penulisan, tema, dan isinya. Tadi sudah dibahas. Terakhir dari kitab Kolose yang kita bahas adalah garis besar. Garis besar kitab Kolose diawali dengan pendahuluan pasal 1 ayat 1-2, di situ dijelaskan tentang siapa penulis kitab dan tujuan alamat daripada surat ini. Lalu Paulus mulai menjelaskan tentang sifat ketuhanan Kristus, pasal 1 ayat 3 sampai pasal 2 ayat 7. Nah, yang pertama itu ucapan syukur untuk jemaat di Kolose. Yang kedua, jemaat doa syafaat untuk pertumbuhan rohani jemaat. Ya. Nah, ini mulai doktrinnya C atau 3, Kristus adalah Tuhan, Kristus adalah pendamai, Paulus adalah hamba Allah. Ya, perjuangan Paulus untuk jemaat di Kolose.
Mari kita akan lihat untuk yang kedua, Paulus mengajarkan tentang ketuhanan Kristus. Lalu Paulus juga menjelaskan tentang ajaran palsu dalam jemaat Kolose. Kepenuhan hidup dalam Kristus, nah ini ya, orang-orang Kolose menolak ketuhanan Kristus karena ajaran sesat. Ya, memang ada orang-orang yang terpengaruh ajaran sesat sehingga akhirnya menolak ketuhanan Kristus. Sehingga Paulus perlu menjelaskan tentang hal itu. Kehidupan orang Kolose berlawanan dengan hidup dalam Kristus karena pengaruh ajaran sesat dan juga karena ya hal-hal kedagingan. Lalu yang ketiga itu wujud ketuhanan Kristus di dalam kehidupan orang Kristen. Manusia baru, nasihat-nasihat khusus. Lalu diakhiri dengan penutup. Ya, saudara sekalian, itu terkait dengan introduksi kitab Kolose. Jadi kitab Kolose ini salah satu kitab yang ditulis Paulus waktu di penjara, dan kitab Kolose adalah kitab kembar. Orang bilang begitu dengan Efesus. Ya, jadi ini yang saya bisa jelaskan kepada saudara. Untuk lebih jelasnya saudara bisa baca di diktat dan beberapa materi pembelajaran yang saya berikan kepada saudara. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati.